Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Oke. Ibu. Alhamdulillah. Jaga kondisi ya, karena pandemi belum berakhir, begitu. Oke, ketemu lagi kita. Ini pertemuan pertama saya ya, kalau di mata kuliah bioteknologi farmasi, ya, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dari awal pertemuan disampaikan oleh Pak Sony, kemudian sekarang saya yang masuk begitu ya, sebagai tim teaching. Oke, saya akan share screen dulu. Udah muncul belum? Belum, Di Ibu. saya belum, Ibu. Belum, Ibu. Bentar. Sudah Oke. muncul, Ibu. Udah muncul ya? Bentar. Seger-seger ya hari Minggu ya. Iya, Bu. Masih. Lagi nugas, Bu, kalian. Oke. Nah, ini materi yang sudah tidak asing lagi. Udah tadi udah di-record ya ini Udah, ya? Ibu, udah. Oh iya, oke. Materi yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk kalian ya, karena selama perkuliahan bioteknologi farmasi ini kan pengantar begitu ya dari Pak Sony gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan mata kuliah teknik DNA rekombinan ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih target atau luaran yang ingin dicapai ya setelah mempelajari topik teknik DNA rekombinan atau TDR ini ya. Nah, yang pertama tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dalam teknik DNA rekombinan ya, kemudian menjelaskan tahapan yang dilakukan ketika kita akan melakukan teknik DNA rekombinan ya, serta aplikasinya dalam bidang farmasi gitu. Kemudian nanti untuk penilaian ya, selain termasuk ke dalam materi bahan ujian, kalian akan diberi tugas presentasi. Presentasi kelompok nanti akan saya sampaikan seperti apa teknisnya. Kemudian indikator penilaiannya adalah penguasaan materi ya. Bagaimana kalian dapat menjelaskan ketiga luaran yang diharapkan tadi dengan tepat seperti itu ya. Baik dalam prinsip, tahapan maupun dalam aplikasi sebagai seorang farmasis gitu. Kemudian teknik DNA rekombinan ini kita lihat sejarahnya seperti apa sih gitu ya. Ternyata sudah dikembangkan sejak tahun 1970 sampai 1980-an ya. Itu sudah berhasil ya dilakukan beberapa penelitian serta ditemukannya enzim restriksi ya. Jadi pada tahun 1973 Paul Berg itu menemukan enzim restriksi. Apa itu enzim restriksi? Ada yang tahu? Untuk apa fungsinya? Izin menjawab, Ibu, untuk memotong untuk memotong vektornya gitu, Bu. Jadi nanti ditempelin gitu. Betul ya. Jadi di dalam teknik DNA rekombinan atau nama lainnya itu cloning ya, DNA cloning, enzim restriksi itu gunanya adalah untuk memotong vektor ataupun DNA yang akan disisipkan ke dalam vektor begitu ya. Lalu pada tahun 1978 ya 1978 ini cloning pertama ya, produk pertama dari cloning atau teknik DNA rekombinan ini berupa insulin manusia ya yang diproduksi menggunakan sel E. coli gitu ya. Bentar ya. Nah, jadi pada awalnya ya insulin itu atau yang disebut dengan istilah insulin tradisional itu diisolasi dari babi ya, diisolasi dari sapi begitu ya. Jadi nanti babinya, sapinya dibunuh, diambil pankreasnya ya, lalu diambil insulinnya diisolasi ya. Nah, kemudian insulin ini nanti yang akan digunakan untuk terapi penderita diabetes.
Kalau untuk terapi insulin itu diabetes tipe berapa ya? Tipe 2 bukan, Bu? Tipe 2 apa tipe berapa? Atau tipe ting? Tipe? Kalau tipe 2 masih bisa menghasilkan insulin ya. Tapi biasanya masalahnya adalah resistensi. Gitu. Tipe? Sa? 1, Bu. Oh, ya tipe 1. Kalau yang memang apa namanya benar-benar tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali ya, seperti itu. Nah, kemudian sebentar nih. Saya agak terganggu dengan ininya. Dengan grid ini. Grid ini gimana sih metodenya? Gimana, Ibu? Grid ini loh yang gambar. Nah, udah tuh dia menghalangi. Bentar. Udah lama Nah, jadi ya insulin yang tadinya hasil isolasi dari hewan ini ya dengan segala kelemahannya ya artinya dia relatif lebih mahal harganya, kemudian rawan juga dengan apa? Kontaminasi ya ketika orang melakukan isolasi insulin tadi dari hewan kan hewannya dibunuh begitu ya. Nah, kemudian rawan sekali lah kontaminasi dari udara, dari air dan sebagainya. Kemudian dengan adanya teknik DNA rekombinan ini, maka orang telah berhasil memproduksi insulin, ya, insulin rekombinan dengan teknik DNA rekombinan tadi. Dan produk pertamanya itu adalah Humulin, ya, yang berhasil diproduksi pada 6 September 1978, gitu ya. Nah, kemudian ada dua pendekatan di sini yang dilakukan ya menggunakan sel ekspresinya atau bisa juga menggunakan hewan atau tanaman. Tuh. Untuk sel sendiri di sini bisa sel apa namanya prokariotik misalnya bakteri begitu ya. Bisa juga menggunakan ragi atau menggunakan sel mamalia gitu. Kemudian kita sekarang masuk ke prinsip teknik DNA rekombinan. Apa sih itu prinsip teknik DNA rekombinan? Ya, jadi teknik DNA rekombinan sendiri pada prinsipnya adalah teknik atau metode untuk menyisipkan gen ya yang mengkode sifat yang diinginkan. Jadi gen itu disebut sebagai gen target ya atau gene desired begitu. Dari mana? Dari organisme donor. Nah, misalnya nih gennya gen manusia gitu ya, gen pengkode insulin manusia. Kemudian mau disisipkan ke organisme lain, misalnya bakteri gitu ya. Nah, itu dia harus dimasukkan dulu ke dalam DNA vektor atau yang namanya plasmid. Gitu ya. Jadi penyisipan gen target yang diinginkan dari satu organisme ya disisipkan dulu ke dalam DNA vektor atau plasmid. Nah, kemudian dimasukkan ke organisme tujuan gitu ya. Biasanya vektor yang dipakai itu adalah vektornya bakteri ya atau ragi ya atau bisa juga menggunakan virus. Nah, nanti setelah gen target tadi disisipkan ke dalam plasmid, baru dimasukkan plasmid rekombinan tadi dimasukkan ke organisme tujuan atau yang disebut dengan istilah host cell atau sel inang gitu ya. Nah, untuk cloning sendiri ada yang udah pernah dengar istilah cloning? Udah, Ibu, udah pernah dengar. Mungkin Apa ya cloning itu ya? penggandaan DNA, Ibu. Penggandaan DNA, bisa ya. Tapi tujuannya untuk apa? Udah digandakan untuk apa? Supaya nanti organisme targetnya bisa menghasilkan apa produknya dari cloning ini yang diinginkan. Menghasilkan protein ya. Jadi produknya berupa protein gitu ya. Proteinnya nanti bisa untuk macam-macam manfaatnya, bisa untuk terapi gitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana sih orang melakukan cloning gitu ya. Nah, jadi apa saja tahapannya? Tahapan di dalam cloning ini ada beberapa ya.
Pada prinsipnya, ini yang pertama adalah isolasi gen target. Gen target ini bisa berasal dari organismenya langsung, ya, dari bakteri bisa, dari ragi bisa, ya. Kalau dari manusia itu riskan, ya, karena kita kalau mau mengisolasi gen dari manusia kan berarti secara langsung berarti kan menyalahi kode etik, ya. Dan misalnya kita mau cloning apa namanya gen pengkode insulin tadi, terus diambil gennya dari manusia, kira-kira mungkin nggak? Enggak, Ibu. Enggak ya, kenapa? Kenapa dia nggak mungkin? Dia? Soalnya kan kalau dari manusia otomatis kita harus dibedah gitu. Jadi istilahnya kita harus ngambil manusia yang mau ditumbalkan gitu. Iya. Kan kita juga perlu ya, kita juga perlu insulin ya untuk memetabolisme karbohidrat ya, gula di dalam darah kita. Nah, jadi kalau gen targetnya tidak memungkinkan diambil dari organisme aslinya, bagaimana teknik yang lain untuk menghasilkan gen target ini supaya ada gitu gen targetnya? Caranya gimana? Pakai metode apa? Udah pernah dijelaskan oleh Pak Sony belum sebelumnya? NCBI bukan, Bu? PCR. Oh, PCR. Oh ya, Bu. R, polymerase chain reaction. Lupa ya. Teknik PCR. Nah, dengan teknik PCR itu orang bisa membuat gen sintetik, ya. Nah, kalau gen sintetik itu urutannya diketahui dari mana ya? NCBI, Bu. NCBI itu, Bu. NCBI, oke, pinter ya dari NCBI. Udah sering dengar ya NCBI ya. Nah, jadi NCBI itu seperti database-nya bioteknologi molekuler gitu ya. Jadi hasil penelitian baik berupa urutan gen ataupun protein yang sudah diidentifikasi itu semuanya terdaftar ya di NCBI gitu ya. Nah, nanti dari urutan gen yang ada di NCBI itu orang bisa membuat gen sintetik ya. Ini kita bisa desain sendiri untuk gen sintetik, kemudian kita bisa order seperti itu ya secara komersil. Kemudian udah ada gen targetnya, nanti disisipkan ke dalam vektor atau plasmid tadi. Nanti kita lihat video ya, supaya lebih jelas. Lalu, vektornya sudah terbentuk, sudah tersisipi oleh gen target, selanjutnya dilakukan transformasi ke dalam sel inang. Ya, sel inangnya bisa bakteri, bisa ragi, gitu ya, macam-macam. Kemudian dikultur atau ditumbuhkan, ya, istilahnya fermentasi kalau untuk bakteri. Kemudian setelah dihasilkan secara alami ya ketika sel inang itu tumbuh ya otomatis nanti dia juga akan menghasilkan protein target kita. Selain tentunya dia juga menghasilkan protein yang dibutuhkan oleh selnya sendiri, protein kita juga akan ikut dibentuk seperti itu ya. Kemudian setelah diisolasi protein target kita, contohnya insulin tadi, selanjutnya dilakukan purifikasi atau pemurnian untuk memisahkan dengan protein dari sel inang, ya, baru bisa dilanjutkan dengan formulasi. Kalau untuk insulin, formulasinya apa biasanya? Dalam bentuk apa? Formulasi insulin dalam bentuk apa? Sediaan apa? Oral, topikal, atau apa dia? Injeksi. Iya, Injeksi, Bu. injeksi ya. Oh, insulin injeksi. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Ini gambarnya ya. Bagaimana sih ini yang namanya plasmid ya, bentuknya sirkuler ya. Pada slide berikutnya ada penjelasan lebih detail ya. Nah, di sini gen target itu yang diberi warna hijau. Gitu ya, gen target diberi warna hijau. Gen pengkoda resistensi antibiotik ini yang warna hijau ya. Lalu si plasmid ini nanti dia yang bentuknya sirkuler, awalnya dia dipotong dulu. Ya, dia dipotong dulu pakai enzim restriksi ya. Ada banyak macam enzim restriksi, salah satunya itu EcoR1 ya. Jadi enzim restriksi ini juga sebetulnya diperoleh dari bakteri juga. EcoR1 itu dari E. coli juga ya, tapi sudah dijual secara komersil hasil isolasi dari E. coli juga. Jadi Eco itu nama ininya, apa inisial dari bakterinya. Nah,
enzim EcoR1 ini ya nanti digunakan untuk memotong gen target. Ya, dia motongnya itu spesifik, ya nggak lurus kayak kita motong kalau kita masak kita motong wortel truk gitu lurus enggak ya. Tapi dia motongnya itu zigzag. Nah, ini zigzag seperti ini. Ketika plasmid dipotong dengan enzim ini, maka akan terbentuk nanti ada ujung yang lebih panjang, ada ujung yang lebih pendek. Ya, hasilnya seperti ini karena potongnya zigzag. Ya, jadi ada istilah yang namanya sticky end. Ini yang bagian lebih panjangnya, lalu yang lebih pendeknya di istilahnya adalah blunt end. Nah, dengan posisi zigzag ini ya si gen target, kalau ini contohnya kalau diambil dari dari organismenya langsung ya, bukan gen sintetik. Ini nanti si plasmidnya ini dipotong juga pakai EcoR1 juga. Sehingga akan terbentuk juga bagian yang sama dengan atau matching dengan ujung-ujung dari gen target ini. Di plasmidnya sendiri akan ada ujung sticky end ya, ujung yang lancip atau ujung tumpul yang pendeknya ini namanya blunt end tadi. Sehingga ketika nanti digabungkan antara gen target dengan plasmid ini, dia akan match, pas gitu ya, seperti ini terbentuk. Ya, kita lihat ini ujungnya lebih panjang, dia akan matching masuk ke sini ya. Kemudian ujung yang lebih pendek nanti dia akan lebih matchingnya ke sini. Nih. Ya, kemudian nanti setelah disisipkan disambungkan kembali menggunakan enzim ligase. Ya. Nah, ini yang disebut dengan plasmid rekombinan. Apa itu plasmid rekombinan? Adalah plasmid yang sudah mengandung atau terinsersi ya, tersisipi oleh gen target kita. Itu ya, ini contohnya kita ambil contoh yang sederhana yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah insulin. Gitu ya. Jadi nanti, oke kita lanjut dulu mana gambarnya. Nah, ini plasmid rekombinan tadi ya, nyambung ya ke sini. Plasmid rekombinan ini dimasukkan ke dalam sel bakteri. Ya, contohnya E. coli. Nah, nanti dengan cara tadi transformasi yang di tahapan sebelumnya tadi, ini nama prosesnya transformasi. Nanti si plasmid rekombinan ini akan masuk ke dalam sel E. coli, sehingga E. coli ini disebut E. coli rekombinan. Ya, E. coli rekombinan. Nah, kemudian plasmid ini kan masuk nih ke dalam satu sel ya. Ketika sel ini membelah, sel itu kan membelah ya, sel bakteri itu kan dia reproduksinya dengan cara membelah diri. Nah, dengan membelah. Nah, ketika dia membelah ini, maka plasmidnya juga akan ikut terbagi ke dalam masing-masing sel. Gitu. Selain dia punya ini kromosom, materi genetik intinya adalah yang utama adalah kromosom, dia juga punya plasmid ya. Lalu ada plasmid kita tadi, ini plasmid rekombinan kita. Tuh ya. Nah, kemudian ini yang disebut dengan klonnya, sel klonnya ya. Klon dari satu sel bakteri, kemudian dia membelah. Ini sebutnya sel klon. Nah, kemudian apakah, pertanyaan saya ya, apakah semua plasmid rekombinan ini pasti akan masuk ke dalam sel bakteri ini ketika ditransformasi? Masuk nggak dia ke dalam sel? Pasti masuk nggak? Ada kemungkinan nggak masuk ya? Ada Bu, ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan dia nggak masuk. Ya, berarti kan harus ada satu tahapan yang namanya seleksi klon. Ya, benar ya? Seleksi itu untuk apa sih? Untuk mengetahui, memilih ya, memilih ya. Misalnya kalian punya calon nih, oh nanti diseleksi dulu gitu ya. Berdasarkan beberapa karakter gitu ya Dila ya. Dila senyum-senyum ya, udah ada calon ya Dila. Nah, jadi ada Bu di Korea Selatan. oh jauh banget. Nah, jadi kita pengen tahu nih bakteri yang mana ya yang berhasil tersisipi oleh plasmid rekombinan ini dari proses transformasi. Caranya adalah, nah kita tumbuhkan nih di dalam media agar. Di dalam media agar kita kasih antibiotik, gitu ya. Kalau untuk E. coli pakai antibiotiknya ampicillin. Kira-kira nih, kalau bakteri rekombinan ini, E. coli rekombinan, dia akan hidup atau akan mati di dalam agar yang mengandung antibiotik ini? hidup Bu, Hidup ya? akan hidup. Ya, Kenapa dia hidup? karena kan tadi sebelum itu dimasukkan dulu antibiotik Bu di plasmid rekombinannya. Ya, di dalam plasmid rekombinan itu ada sifat resistensi antibiotik tadi yang warna hijau ini ya.
Iya, Bu. Karena ini di dalam plasmid ini ada gen pengkode resistensi antibiotik, jadi bakteri ini otomatis memiliki kemampuan untuk hidup atau dia resisten terhadap antibiotik ini. Ya, kalau untuk E. coli tadi antibiotiknya apa? Ampicillin, Bu. Ampicillin, pintar ya. Nah, nanti di sini dia hidup nih. Ya, dia hidup lalu dia akan membelah selnya, ya dia tumbuh banyak ya. Kita pindahkan ke dalam labu Erlenmeyer, kita kasih media cair ya, kemudian ditumbuhkan. Lalu nanti E. coli ini tadinya dia punya kemampuan nggak untuk menghasilkan insulin manusia? Bisa nggak dia? Sebelum Enggak, Bu. belum diklon nggak bisa ya. Nanti Iya. kalau dia udah berhasil ditumbuhkan, ini E. coli rekombinannya, bisa nggak dia menghasilkan insulin? Sekarang Bisa, Bu. bisa, Bisa, Ibu. ya. Jadi kayak ini bukan sulap ya, bukan sulap. Orang mau memproduksi insulin manusia, tapi kok pakai bakteri gitu ya? Bisa nggak? Bisa banget ya. Pakai teknologi apa namanya? Teknologi DNA rekombinan. DNA rekombinan. Siapa yang Ya, ngajarnya? Bu Rahma, Siska. Oh gitu ya. Jadi sekarang udah pinter-pinter ya FA2-nya nanti ya. Oke, sekarang biar jelas ya, biar lebih jelas, kita nonton video dulu ya. Biar nggak bosen dengerin saya ceramah mulu ya. Mana ini videonya? Nah, kok nggak mau dia? Oh, nggak ada tombol ininya ya? Biasanya harus keluar set ini, Bu, keluar dari mode PPT-nya dulu. Oh, jangan share ya? Slideshow gitu. Iya. Ya, kalau slideshow dia nggak bisa. Wait. Mana kau? Mana ya? Ininya. Ting. Bawah. Dia nggak mau jalan. Sebentar ya, sabar ya penonton. Nah, ini dia. Dia nggak mau. Mouse-nya nggak mau jalan. DNA cloning is a method mixture of different DNA sequences in order to clone usually a highly modified phage or plasmid that can replicate in a host cell. Generally, a plasmid vector contains three elements: a cloning site where the foreign DNA fragment can Ini aja nggak usah slideshow, nggak apa-apa ya. Cloning is a method for isolating a particular sequence of DNA from a complex mixture of different DNA sequences. In order to clone a fragment of DNA, we need to insert it into a vector, usually a highly modified phage. Nah, ini ya plasmidnya ya. Plasmid tadi yang digunakan sebagai vektor. Kedengeran nggak ya suara saya? Terdengar, Bu. Ibu. Oke, lanjut ya. Ini nih plasmidnya. Phage or plasmid that can replicate in a host cell. Generally, a plasmid vector contains three elements: a cloning site where the foreign DNA fragment can be inserted, a drug-resistance gene which destroys antibiotics, in this case ampicillin, to allow selective growth of the host cell. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Ada resistensi ampicillin untuk plasmid kalau dari E. coli. Ya, kemudian nanti ada bagian yang bisa disisipkan dengan gen target ya. Lalu ada yang namanya ori nanti ya. And a replication origin Nah, to allow the plasmid to replicate in the host cell. Replication origin ini yang akan membantu plasmid untuk bisa bereplikasi di dalam sel, gitu. To insert foreign DNA, we must first use a restriction enzyme to cleave the vector at the cloning site. Here, EcoR1 cleaves the palindromic sequence gene. Nah, ya contohnya ini adalah EcoR1 tadi, enzim restriksi yang digunakan untuk memotong urutan dari plasmid. Dia motongnya di mana? Spesifik. Dia akan membaca urutan GAATTC pada plasmid. Nanti kalau di plasmid itu ada urutan bahasa GAATTC, kan udah pernah belajar DNA ya? Ada A, ada T, ada G, ada C. Kalau G itu apa ya kepanjangannya?
Halo? Bu Anin, Bu. Wanin, pinter. Kalau A? A? Eh, lupa. Apa? Ayo. A? D? Adenin. Adenin. T? Ya. T apa? Timin. Min. C? Timin. C apa? Hitosin. Kalau nggak salah. Sitosin, ya. Iya. Sitosin. Nah, dia motongnya tuh tadi yang udah saya jelaskan, dia tuh zigzag motongnya. Jadi dia yang untai atas kan DNA itu untai tunggal apa ganda ya? Ganda, Bu. Double helix. Ya, double helix ganda, pinter ya. Udah diajarin Pak Sony sebelumnya ya. Nah, untai Sudah. atas dia motong antara G dengan A. Untai bawah dia motong antara G dengan A. Jadi lihat nih, ini yang namanya urutan palindrom ya. Dari kiri ke kanan kita baca G A A T T C. Dari kanan ke kiri juga sama G A A T T C gitu ya. Nah, dia motongnya antara G dengan A di sini, G dengan A di sini. Sehingga nanti hasilnya tadi terbentuklah potong ujung-ujung yang berbeda. Ada ujung sticky end yang dia lebih panjang. Kalau yang lebih pendek, yang tumpul itu namanya blunt end. Oke ya, kita lanjut dulu. AATTC to produce single-stranded Nah, ends ini ya, called ada bagian yang to insert tumpul, ada yang into a panjang. that can replicate in a host cell. Generally, a plasmid vector contains three elements: a cloning site where the foreign DNA fragment can be inserted, a drug resistance gene which destroys antibiotics, in this case ampicillin, to allow selective growth of the host cell, and a replication origin to allow the plasmid to replicate in the host cell. To insert foreign DNA, we must first use a restriction enzyme to cleave the vector at the cloning site. Here, EcoR1 cleaves the palindromic sequence GAATTC to produce single-stranded ends called sticky ends. Nah, yang panjangnya sticky end, yang pendeknya blunt end. That has also been cut with EcoR1. Gitu. Foreign DNA containing the sequence we wish to clone is digested with EcoR1. Ini juga sama. Si gen targetnya dipotong juga pakai EcoR1 sehingga ujung-ujungnya nanti bisa komplement, ya. Ini tadi. A pool or library of circular recombinant plasmids is thus created. Each plasmid carries a unique fragment of foreign DNA, as indicated by the colored arrows. Next, the plasmids. Dia punya kromosom ya, masing-masing bakteri itu ya. Process called transformation Masuk other lah cells do not. plasmidnya itu. Oke, masuk plasmid rekombinan ke dalam sel ya. Dalam tube begitu. The bacterial cells are Selanjutnya ini proses seleksi tumbukan dalam media agar yang mengandung ampicillin. At 37 degrees Overnight. each will produce a separate colony of cells. Nah, lihat nih, yang nggak ada plasmid mati. Nah, mati ya. Kalau yang punya plasmid dia hidup nih. Have taken up a plasmid, become transformed and survive. Jadi dia hidup. Karena dia punya ori ya tadi, maka dia bisa memperbanyak tuh si plasmidnya bisa membelah. Nah, ya di dalam sel tadi. Membelahnya itu terpisah, tidak tergantung dari kromosom gitu. Membelah sendiri, dia otonomis. Direplikasi ya. Pada sel anakan atau daughter cell istilahnya. Ini yang namanya sel klon. Jadi banyak selnya. Ini semua sel rekombinan. Ya. Setiap sel mengandung plasmid rekombinan tadi. Oh ya, itu sel rekombinannya. Terus nanti sel rekombinannya tinggal diperbanyak saja, ditumbuhkan dalam media cair. Nanti dia masing-masing sel bisa menghasilkan produk yang kita inginkan tadi ya. Contohnya misalnya insulin tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami kah? Bisa, Ibu. Ya, oke. Nah, untuk sel inang ya itu macam-macam ya, bukan hanya E. coli. Bisa pakai bakteri yang lain ya, agrobacterium juga bisa untuk tanaman ya. Kemudian Pichia pastoris pakai ragi ya, ragi selain Pichia pastoris ada beberapa ragi yang umum digunakan. Bisa juga pakai baculovirus ya, ini jenis virus yang menyerang serangga ya. Kemudian pakai sel hewan, sel tanaman ya, domba, sapi bahkan manusia. Saya mau tanya,
Kalau cloning pakai sel manusia, kira-kira bisa nggak dilakukan? Enggak, Ibu. Enggak. Secara teoritis. Oh, secara teoritis Bisa Ibu kalau Ya. secara teori. Bisa banget ya. Kemarin kan ada isu, bukan isu sih, sebetulnya real, bahwa di Cina itu sudah berhasil melakukan klon manusia, gitu ya. Tapi nggak lama dari situ langsung ditangkap, ya, di penjara. Karena ya itu tadi, ada kode etik yang harus dipatuhi. Memang teknologi itu tidak ada batasnya. Tapi ketika kita melanggar kode etik, tentunya nanti akan banyak dampak-dampak, terutama dampak sosial ya. Jadi kalau manusia diklon, bayangin nggak ketahuan orang tuanya siapa gitu ya, nggak tahu, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, tiba-tiba ada aja manusia. Tapi itu kemarin di Cina sudah sempat launching gitu ya, launching produk cloning manusia. Oke. Kita lihat di sini, kapan sih orang memilih E. coli, kapan orang memilih sel mamalia, kapan memilih bakulovirus, ya, seperti itu atau ragi. Nah, ini berdasarkan beberapa sifat dari si protein targetnya sendiri. Berapa ukurannya, ya, apakah dia lebih dari 100 kilodalton, ya, oh berarti harus pakai sel eukariot, sel mamalia misalnya, ya. Kalau ukurannya kecil, kurang dari 30 kilodalton, cukup pakai sel bakteri, prokariot bisa. Apakah dia membutuhkan proses setelah dibentuk proteinnya? Kalau dia membutuhkan proses glikosilasi, ya, berarti dia harus menggunakan bakulovirus atau sel mamalia. Kelebihannya E. coli, ya, kenapa E. coli banyak dipakai? Karena dia cepat pertumbuhannya, doubling time-nya itu kurang lebih 20 menit ya. Jadi dia dari 1 juta bisa jadi 2 juta gitu ya. Itu hanya dalam waktu 20 menit. Relatif murah medianya. Kalau dia perlu modifikasi post translasi, harus pakai sel inang ragi atau bakulovirus atau sel eukariot gitu ya. Nah, ini contoh plasmid ya. Dia adalah DNA berbentuk sirkuler, ukurannya 1000 sampai 10.000 basa. Kemudian dia bisa melakukan replikasi sendiri seperti di video tadi ya. Jadi dia terpisah dari kromosom, replikasi otonom. Biasanya dia mengkode 1 sampai 10 gen di dalam satu plasmid ini. Ya, jadi di setiap bakteri dia punya plasmid, ragi juga punya plasmid ya. Kemudian dapat ditemukan dalam satu atau beberapa kopi. Ya, dapat digunakan untuk mentransfer sifat resistensi antibiotik. Ya, dia punya nih masing-masing nih, dia ampicillin, ya, ini di E. coli. Kalau di pik ini, Pichia pastoris, dia punya resistensi ampicillin dan kanamisin, ya, 2. Jadi secara alami bakteri atau ragi itu punya sifat itu ya. Karena di dalam plasmidnya ini ada gitu ya, ada gen pengkode resistensi terhadap antibiotik. Oke, next. Ini bagian tadi sudah dibahas ya. Ada ORI, origin of replication, selectable marker, gen pengkode antibiotik, ya, lalu ada promotor, dan ada MCS atau multiple cloning site, tempat penyisipan gen target. Ya. Bagaimana sih transformasi itu dilakukan? Kok bisa ya plasmid rekombinan kok bisa masuk ke dalam sel? Nah, caranya tadi dimasukkan dalam tube ya, lalu diberi kejut panas pakai alat namanya elektroporator ya. Dikasih tegangan tinggi 2500 volt, tetapi nggak sedetik-detik acan ya. Kalau orang Sunda bilang nggak sedetik-detik acan. Millisecond, milidetik ya. Jadi sangat cepat sekali ya, kalau dia lama 1 second aja mati bakterinya ya. Nah, nanti tujuan dari transformasi ini udah tahu ya, yang tadi dijelaskan, supaya si plasmid rekombinan ini bisa masuk ke dalam sel. Ada 2 metode, ada yang pakai secara kimiawi, pakai CaCl2, kemudian dikasih cold shock, disimpan dalam es, atau menggunakan alat ini, elektroporator. Nah, yang lebih efektif itu adalah menggunakan elektroporator. Kira-kira kenapa ya pakai elektroporator ini lebih efektif daripada pakai CaCl2? Ada yang tahu nggak? Apa yang terjadi dengan sel ketika diberi kejut listrik? Jeng-jeng. Pori-porinya akan Membesar, merenggang. merenggang. Ya, merenggang sehingga plasmid bisa masuk. Ini bisa terjadi digunakan untuk bakteri, ragi, dan juga sel hewan. Ya, oke.
ini tugas ya untuk minggu depan ya, 1 minggu setelah UTS maksud saya. Jadi FA2 dibagi 4 kelompok ya, kemudian ini topiknya masing-masing, nanti slide-nya akan saya share ya. Masing-masing anak membuat minimal, boleh lebih ya, dari 5 slide. Ya, nanti dibagi saja. Kemudian waktu presentasinya 15 menit per kelompok dan akan ada waktu diskusi 30 menit. Referensi yang dipilih adalah 5 tahun terakhir ya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait tugas, silakan disampaikan, bisa melalui WhatsApp. Ya, seperti itu. Kemudian, oke. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah bisa dipahami? Ibu mau Saya, ya, silakan. Ini yang bertanya untuk ini ya. Oke, Sekar, untuk nilai keaktifan. Apa Sekar? izin bertanya, Ibu, terkait tadi kan sudah dijelaskan kita bahwa tata cara pengkloningan sampai akhirnya kita mendapatkan sebuah produk berupa protein. Lalu ada nggak sih, Bu, faktor kegagalan dalam Report. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Kita lanjut ya. Tadi ke diskusi ya. Oke, jadi nilai apa namanya diskusi ini nantinya akan saya masukkan ke nilai keaktifan ya dari FK2. Silakan, tadi pertanyaan siapa? Kita sambung lagi. Sekar tadi ya? Oke, Ya, silakan Ibu, Sekar. Yang pertama Sekar. mau izin bertanya, Ibu, terkait materi. Mm-mm. Tadi kan kita sudah dijelaskan bahwa cara cloning sampai kita mendapatkan sebuah produk berupa protein. Betul. Lalu ada nggak sih, Bu, faktor kegagalan saat mengcloning tersebut? Terima kasih, Iya, Bu. oke. Pertanyaannya bagus sekali ya, Sekar ya. Jadi memang di dalam tahapan teknik DNA rekombinan atau cloning ini, ya banyak tahapan-tahapan yang memang krusial, gitu ya. Dia itu sangat penting dan beberapa tahapan yang umumnya itu menyebabkan kegagalan adalah transformasi tadi, ya transformasi, ya salah satunya. Jadi kalau transformasinya itu gagal, ya kita lihat tadi, kalau transformasinya gagal, berarti kan plasmid rekombinan nggak bisa masuk kan ya, nggak bisa masuk ke dalam sel inang. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa masuk, sel inangnya bisa nggak memproduksi protein yang kita mau? Tidak bisa, Ibu. Nggak bisa, ya seperti itu ya. Jadi ketika transformasi itu harus dipastikan bahwa plasmid rekombinan kita namanya seleksi ini gitu ya. Sebetulnya ada metode yang lain, metode yang paling umum digunakan, paling mudah juga seperti ini gitu, antibiotik tertentu sesuai dengan gen up itu ya. Karena di sini maka ditambahkan ke dalam. Ada lagi pertanyaan lain? Sudah, Ibu. Oke, saya tandai ya, gitu ya. Kayak anak TK ya. Hari ini dapat berapa bintang gitu. Oke, next. Siapa yang kedua? Dila? Dila dulu atau Syifa? Syifa dulu aja, Ibu. Pak, boleh. Ayo Syifa, silakan. Ibu, mohon maaf izin bertanya. Kemarin kan saya tuh lihat dari sumber lain, ada yang menyebutkan bahwa bahan pakaian tuh telah diproduksi menggunakan teknik DNA rekombinan ini. Nah, itu kayak gimana ya, Bu, pemanfaatan DNA rekombinan pada bahan pakaian itu? Bahan apa? Syifa, maaf, putus-putus. Bahan pakaian, Bu. Pakaian? Ya. Bahan pakaian? Ya, Bu. Contohnya apa? Saya baru dengar kalau bahan pakaian. Makanan atau pakaian? Pakaian. Syifa? Halo? Ya? Terdengar tidak suara, Bu? Syifa? Teknik DNA rekombinan klon untuk produk? Bahan pakaian, Bu. Pakaian, baju? Iya, bahan pakaian. Nggak ada, nggak bisa ya kalau bahan pakaian, oh ya. Bahan pakaiannya apa? Contohnya yang disebutkan, coba yang detail. Saya lihatnya juga ini aja, Bu, cuman pemanfaatannya tuh buat bahan pakaian. Gitu, Bu. Bahan pakaian? Apa ya? Apakah itu benar ada gitu, Bu, pemanfaatannya?
Mungkin ke arah tanaman ya, tanaman, tapi rasanya kalau untuk pakaian terlalu berlebihan gitu ya. Nanti pakaiannya harganya mahal sekali. Misalnya tanamannya dari tanaman kapas, ya dia teknik DNA rekombinan pakai gitu ya. Jadi dia kapas unggul misalnya. Jadi harusnya sekali panen itu dia bisa dapat 1 ton, terus dia karena pakai kapas rekombinan jadi 10 ton misalnya. Bisa aja, tapi rasanya kurang efektif dari segi cost ya, karena itu juga kan harus diperhitungkan gitu ya. Biasanya orang rekombinan ini untuk sesuatu yang memang dia harganya cukup mahal gitu ya. Contohnya enzim-enzim tadi ya untuk terapi gitu seperti itu. Jadi kalau untuk pakaian rasanya kurang efektif gitu. Tapi mungkin saja menggunakan tanaman yang rekombinan mungkin. Gitu. Tapi dilihat dari sisi efektivitas biaya itu kurang tepat gitu rasanya ya. Oke, Syifa. Terima kasih Bu. Ya, kasih bintang dulu ya. Nomor 3, siapa yang mau tanya nih? Aku Ibu. Silakan Mila. Yang pertama itu kan tadi jenis-jenis yang bakal kita masukin itu ya wadahnya ada yang dari bakteri, ragi dan lain-lain gitu. Kalau misal untuk virus gitu ya Bu. Jadi kalau untuk virus itu contohnya kayak kita imunisasi bukan Bu? Kan biasanya virus tuh kayak dijinakin dulu terus dimasukin ke kita gitu. Apakah itu termasuk dalam cloning atau ada yang lain gitu? Contohnya pengaplikasiannya. Oke. Bagus ya pertanyaan dari Dila ya. Terkait pemilihan sel inang menggunakan virus ya, jadi memang nggak melulu pakai bakteri, nggak melulu pakai ragi gitu ya atau sel mamalia, bisa juga pakai virus ya. Jadi orang itu memanfaatkan virus ya biasanya adalah nanti ada bahasan khusus terkait antibodi monoklonal ya. Salah satu produk farmasi yang menggunakan teknik DNA rekombinan itu adalah antibodi monoklonal. Jadi dibuatnya itu menggunakan virus, ya. Terapi gen juga sama menggunakan virus. Virus itu dipilih virus yang secara alami dia menginfeksi manusia, ya. Misalnya pakai adenovirus, gitu ya, adenovirus. Nah nanti gen kita yang ingin dimasukkan ke dalam sel itu, ya, dimasukkan ke dalam genomnya virus, gitu. Ya jadi virus punya genom. Ya, nah, dia punya materi genetik, kemudian gen target kita yang ingin dibawa oleh virus itu disisipkan di dalam materi genetiknya virus, kemudian nanti, tapi prinsip yang paling penting adalah si virus itu harus dieliminasi dulu sifat virulensinya, sehingga yang tadinya secara alami adenovirus itu bisa menyebabkan penyakit tertentu di manusia, jadi dia kehilangan sifat itu, ya dia nggak virulen lagi. Gitu. Jadi senjatanya dia dihilangkan, tapi kita memanfaatkan dia sebagai vektor untuk membawa masuk gen target kita. Gitu ya. Jadi vektor itu kan dalam tanda kutip kendaraan. Gitu. Kalau di bakteri kendaraannya apa? Pakai plasmid. Kalau di virus kendaraannya apa? Ya virus itu sendiri. Tetapi virusnya dilemahkan dulu, bukan dilemahkan apa istilahnya, di remove dulu, di replace dulu gen yang mengkode sifat virulensinya. Gitu. Jadi virusnya tetap tuh menginfeksi sel kemudian gen target kita akan dibawa oleh virus ya masuk ke dalam sel target tadi misalnya untuk pengobatan gitu ya pakai gen terapi misalnya seperti itu. Tentu tekniknya lebih high technology lagi ya, kemudian tingkat kegagalannya juga lumayan tinggi, resikonya juga pasti ada. Karena yang namanya virus itu dia punya sifat bisa reverse. Jadi virus yang tadinya itu nggak virulen, pada suatu kondisi tiba-tiba dia bisa muncul lagi virulensinya gitu ya. Jadi ada kemungkinan dia menyebabkan suatu penyakit yang alaminya dia bawa gitu. Ya, ada resiko seperti itu. Ya, bagus sekali pertanyaannya dari Dila ya. Nanti kan kalian ada tugas nih, tadi mana tugas presentasi kelompok ya. Salah mana tadi. Nah, ini ya. Tugas kelompok ya. Ada yang membuat vaksin. Nah, ini juga bisa ya, produksi vaksin. Sekarang kan lagi masa pandemi ya. Masa pandemi ini banyak peneliti yang berlomba-lomba begitu ya, memproduksi vaksin dengan metode yang berbeda-beda ya.
Kemudian produksi vaksin ini nanti kalian buat bebas pilih ya untuk kelompok 2, vaksinnya apa, ya nanti diceritakan secara garis besar bagaimana orang memanfaatkan teknik DNA rekombinan pakai virus untuk memproduksi vaksin. Ya, vaksin itu sendiri macam-macam. Ada yang vaksin utuh, ya, ada yang hanya memanfaatkan protein tertentu saja atau DNA saja gitu ya. Untuk vaksin ini kita ada pokok bahasan sendiri, rasanya di 2 atau 3 pertemuan terakhir ya, sebelum UAS ya. Nanti bisa dilihat di RPS-nya. Ini menarik sekali sebetulnya ya, dengan teknik DNA rekombinan apapun secara teoritis ya, theoretically orang bisa produksi gitu. Termasuk tanaman transgenik. Kalau interferon ini antibodi monoklonal untuk pengobatan kanker. Kalau tanaman transgenik, orang bisa bikin tanaman yang glow in the dark. Gitu ya. Jadi nanti saya nggak akan cerita dari sekarang karena ini nanti jadi surprise untuk yang tugas presentasi kalian. Ya, glow in the dark. Dari mana tuh glow in the dark-nya gitu ya? Diambil dari hewan. Hewan apa namanya? Dicari ya. Itu tugas kalian nanti untuk kelompok 4. Ini sangat menarik sebetulnya ya, teknik DNA rekombinan ini. Oke, Dila kasih bintang dulu. Siapa lagi? Ibu izin bertanya lagi. Tadi ada satu lagi. Untuk satu lagi gitu ya Bu. Kan tadi teknik transformasi itu ada 2. Yang pertama pakai elektroporasi sama yang CaCl2. Nah itu kan kalau pakai CaCl2 pakai cold shock gitu ya Bu ya, kayak pakai es. Nah itu tuh ada jangka waktunya nggak Bu? Misalkan harus sehari ternyata baru kelihatan hasilnya atau gimana Bu? Nah, secara teknis itu harus langsung dilakukan, gitu ya. Jadi begitu dia diinkubasi dengan CaCl2, disimpan di dalam es, biasanya itu kurang lebih hanya 10-15 menit. Setelah itu kan diharapkan dengan CaCl2 sama. CaCl2 ini sebagai pengkelatnya. Jadi nanti dia juga pengkelat logam, dia juga bisa membantu untuk merenggangkan pori-pori dari membran bakteri tadi. Gitu. Jadi tujuannya sama untuk merenggangkan pori-pori pada membran, tetapi yang satu pakai CaCl2 itu pakai senyawa kimia, kalau yang elektroporasi tadi pakai fisika, metode fisik ya, dipanas ya, di setrum gitu ya. Seperti itu Dila. Baik Ibu, terima kasih sudah terjawab pertanyaan. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Ibu. Ya, Irsalina. Ibu. Panggilannya apa Ya, Irsa Bu. ya? Irsa, Bu. Oke, kita belum pernah ketemu ya karena zaman pandemi. Iya. Ini Bu yang ingin saya tanyakan. Di sini kan tadi di slide Ibu ada yang E. coli itu digunakan karena hasilnya berlimpah dan harganya relatif murah ya Bu. Terus apakah ada perbedaan kualitas insulin yang dihasilkan dari E. coli ini dibandingkan dengan dari yang tadi babi dengan sapi Bu? Oh, oke. Dari sisi kualitas ya? Ya, kualitas insulin yang dihasilkan. Oke. Irsa ya. Jadi kalau misalnya yang harus dipahami begini, kita mengambil gen itu adalah gen pengkode insulin manusia, ya, yang sama persis, gitu ya, sama persis. Kemudian kita clone, ya, kita masukkan dulu ke dalam plasmid, lalu plasmidnya kita transformasi ke dalam sel inang. Ya, kalau urutannya itu kita ambil dari NCBI, di mana urutan asam amino penyusun insulin itu sama persis ya dengan urutan asam amino pada insulin manusia, ya, maka secara teoritis produk insulin yang dihasilkan juga akan sama gitu ya. Tetapi memang ada untuk bakteri sendiri itu ada yang namanya codon preference. Jadi bakteri itu kan dia seperti kita ya, kalian sudah belajar ada tahapan replikasi, transkripsi, translasi gitu ya. Nah, sama di dalam bakteri juga dia akan melakukan proses translasi untuk menghasilkan protein ya. Kalau plasmid rekombinan tadi ada di dalam selnya bakteri, otomatis dia protein kita juga akan diproduksi oleh bakteri tadi gitu ya. Nah, memang dia punya yang namanya codon preference. Jadi ada kecenderungan dia itu kayak kalau codon berulang misalnya ya adenin udah ada banyak gitu ya, dia nggak mau lagi gitu.
Ya dia nggak mau lagi translasi. Gitu. Jadi apa ya? Mungkin dia lelah gitu ya si bakterinya. Nah, jadi ada kemungkinan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa insulin yang dihasilkan itu sama nggak ya dengan insulin manusia? Ada nggak ya perbedaan asam amino tertentu? Karena nanti perbedaan asam amino bisa menyebabkan perbedaan aktivitas misalnya gitu ya. Nah, itu ada tahapannya lagi ya. Bagaimana kita mengidentifikasi urutan asam amino dari suatu protein. Misalnya kita pakai LC-MS atau LC-MS gitu ya untuk mengetahui si urutan asam aminonya gitu. Nanti kita bandingkan dengan asam amino yang ada di manusia. Seperti itu ya. Itu Irsa pertanyaannya bagus sekali karena terkait dengan efikasi ya, terkait dengan quality dari produk rekombinan itu sendiri. Nah, itu semuanya ada diatur di dalam di Farmakope ada, tapi yang lebih lebih komplit itu ada di FDA ya, atau dokumen-dokumen standar internasional lainnya. Karena produk rekombinan ini memang sudah beredar luas di Eropa, Amerika begitu ya. Di Indonesia udah ada juga ya untuk insulin rekombinan. Tapi tidak semua perusahaan farmasi ya yang memproduksi produk rekombinan. Di Indonesia baru ada beberapa. Gitu. Ini prospek juga sebetulnya kalau kalian tertarik ya nanti untuk mendalami kemudian bisa bekerja di perusahaan yang memproduksi produk rekombinan. Ya. Oke, Irsa kasih bintang dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Udah ya? Syifa nggak ada? Ibu mohon maaf, Lestari bertanya tapi di kolom chat Bu karena mikrofonnya sudah bisa on. Oke. Sebentar, saya buka dulu. Maaf, mic-nya sedang bermasalah. Ibu izin bertanya, misal kita ambil jenis dari mamalia, nah biasanya kenapa orang ambil wadahnya itu dari sel mamalia? Sel inang kali ya. Kalau semisal E. coli kan diinduksi insulin ya Bu, karena dia nggak punya insulin. Kalau semisal wadahnya sel mamalia, biasanya apa yang diinduksi selain insulin? Nah, bagus ya. Istilahnya mungkin bukan wadah ya, sel inang gitu ya. Kenapa orang pakai sel inang, sel mamalia? Ya. Nah, umumnya mamalia itu dipilih ya, dia itu kan sel eukariot ya. Umumnya karena digunakan untuk memproduksi protein-protein yang ukurannya besar, ya. Seperti itu. Kalau ukuran proteinnya di atas 100 kilodalton, itu orang akan pakai sel mamalia. Kemudian itu alasan yang pertama, alasan yang kedua, ketika dalam produksinya ya, ketika ditranslasi, kan kita udah belajar ya, translasi oleh Pak Sony udah dijelaskan ya pada pertemuan awal-awal mestinya ya. Nah, setelah ditranslasi, protein itu nggak bisa langsung berfungsi. Misalnya dia perlu tahapan-tahapan post-translasi. Udah belajar belum ini yang 3 tahapan? Yang capping, splicing, udah belajar belum? Capping pada ujung. Belum Bu kayaknya. Belum Bu. Ya? Dan nanti kita lihat apakah, kalau nggak salah ini termasuk ke dalam bahasan setelah translasi. Kalau translasi ini kan bagiannya Pak Sony ya. Replikasi, transkripsi, translasi udah belajar ya? Udah Ibu. Udah, nah harusnya ini dijelaskan juga ya. Nanti kita coba singgung sedikit ya. Modifikasi pasca translasi. Ya, jadi untuk sel eukariotik, contohnya sel mamalia tadi ya. Nah, siapa yang nanya? Sekar ya? Lestari. Lestari ya. Orang memilih sel mamalia ya, seperti itu. Oke, karena waktu kita sudah hampir habis ya. Terkait tugas ada pertanyaan kan? Kuis udah ya, ada perwakilan udah dapat bintang untuk nilai keaktifan. Nah, ini nanti untuk tugas dibagi menjadi 4 kelompok ya. Untuk insulin udah sering kita bahas ya. Kemudian produksi vaksin ini bebas, pilih vaksinnya apa saja, tapi intinya harus dijelaskan tahapannya ya, kita fokus ke tahapannya. Ya, kemudian untuk interferon
ini untuk pengobatan kanker tadi, bagaimana tahapannya orang memanfaatkan metode cloning atau teknik DNA rekombinan ya. Dan ini tadi tanaman transgenic gitu ya. Nah, karena kita satu SKS, jadi untuk Zoom yang pada saat presentasi ini nanti akan dihitung 2 pertemuan seperti itu ya. Kemudian untuk e-study tetap ya, absensi di e-study. Lalu nanti akan ada kuis juga saya upload di e-study sebelum presentasi gitu. Ya. Oke, bisa dipahami hari ini pertemuan kita yang singkat ini? Bisa, Ibu. Nah, ya. Nah, ini semua memang kalian belum pernah melakukan, mungkin belum terbayang, begitu ya. Barangkali nanti kalau S2-nya ada minat untuk ke arah bioteknologi, ya, itu bisa diperdalam lagi, gitu ya. Ada juga yang dari kampus kita, S2-nya, tapi bukan di biotek ya, biotek belum ada. Gitu. Saya senang sekali kalau ada mahasiswa yang mau melanjutkan studi begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima ya ilmunya walaupun sedikit tapi insya Allah bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih Ibu. banyak Ibu. Sehat-sehat semuanya ya. Ya Bu. Amin. Juga sehat-sehat Bu. Amin. Saya N ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.